monggo, sudah. Oke, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu kembali hari ini di pagi menjelang siang ya. Biasanya kan pagi Zoom-nya. Karena ada sesuatu hari ini, jadi kita bertemunya agak siangan, enggak apa-apa. Tetap semangat meskipun baik itu pagi atau siang, karena memang harusnya kita tetap belajar ya. Kita kan sekolah dari rumah. Oke, untuk mengawali pembelajaran hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, Ustazah langsung menuju ke pembelajaran hari ini ya, yaitu karya seni rupa. Mungkin bisa Ustazah bertanya, apa di sekitar kalian atau apakah kalian pernah melihat karya seni rupa? Coba siapa yang pernah melihat atau tahu, boleh dinyalakan mikrofonnya. Langsung bilang, dinyalakan mikrofonnya. Apa aja sih contohnya di sekitarmu, coba diperhatikan. Apa ada karya seni rupa? Atau selama ini kamu sudah pernah membuat suatu karya seni rupa? Seni rupa loh ya, Pernah berarti lihat ada. Gucci. Apa, Mas Abdullah? Pernah lihat Gucci. Oh iya, boleh. Lihat Gucci, ya itu termasuk karya seni rupa juga. Ada yang lain? Patung yang ada di kebun binatang. Oh iya, bagus. Patung Surabaya ya, patung Surabaya. Boleh. Ada lagi? Lukisan. Masya ada. Lukisan. Oh boleh lukisan. Iya benar sekali. Masih ada apa? Langsung dinyalakan mikrofonnya. Masih ada. Apa? Apa masih ada? Seni ukir, saudara. Oh iya boleh. Seni ukir atau ukiran. Nah itu semua contohnya seni rupa ya. Seni rupa. Hari ini kita belajar tentang itu. Ternyata ada jenis-jenisnya seni rupa itu. Tadi sudah ada yang menyebutkan guci, iya betul. Lalu lukisan juga, patung juga termasuk karya seni rupa. Nah, kita belajar sekarang ya tentang itu ya. Ya, Us. Yang tadi, Us. Apa yang tadi? Masya Yang ada. ditunjuk sama Ustazah Fatimah. Coba tanya Ustazah Fatimah dulu. Yang tadi Luus, karya seni rupa tadi Luus, suruh nunjukkan contohnya toh. Oh, nggih. Nggih. Oke, udah mulai. Sudah terlihat nggih? Sudah terlihat slide-nya Ustazah? Sudah. Oke. Waalaikumsalam. Dek panggilkan Ibu. Oke, Ustazah mulai ya. Karya seni rupa Nusantara. Nah, pengertian karya seni rupa. Karya seni rupa adalah benda seni yang dibuat dari pengolahan titik, garis, bentuk, volume, warna, dan tekstur sehingga dapat ditangkap oleh mata dan dirasakan melalui rabaan. Nah, maksudnya titik ini titik-titik ya, ketika misalnya kalian menggambar itu titik-titik. Lalu ketika titiknya dihubungkan menjadi sebuah garis. Nah, terus garis, ketika garis dihubungkan dengan garis, dihubungkan dengan garis, dihubungkan dengan garis, jadi bentuk. Bentuknya apa? Bentuk bisa segitiga, segi empat, ya.
Nah, lalu dari itu tadi, misalnya dari persegi, segi 4, segi 4, segi 4, segi 4, jadilah suatu benda, misalnya apa? Kotak, nah atau box itu. Nah, box tersebut termasuk benda ruang. Benda ruang tentu saja memiliki volume, ya. Selain itu, tidak hanya gambar saja ya yang dimaksud seni rupa, bisa juga sesuatu yang ditangkap oleh mata, berarti wujudnya ada ya. Kalau ditangkap oleh mata itu wujudnya ada, bisa dilihat dan dapat dirasakan melalui rabaan, atau bisa dirasakan teksturnya, apakah halus atau kasar, bergelombang, itu namanya tekstur. Jadi banyak ya karya seni rupa itu tidak melulu tentang gambar, lukisan, atau foto, banyak. Nah, sekarang belajar nih. Hari ini kita akan membahas tentang karya seni rupa Nusantara, berarti yang ada di Indonesia, yang ada di negara kita. Seni rupa Nusantara adalah beragam bentuk kesenian yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Jadi setiap daerah di Indonesia itu memiliki seni rupa yang unik. Contohnya saja kalau di Jawa Tengah itu kan banyak itu ya, banyak seni rupa. Daerah Pekalongan itu banyak batik. Nah, lalu ada lagi gerabah. Lalu ada lagi keramik, banyak ya. Kalau di Jawa mayoritas itu motifnya atau coraknya itu biasanya tumbuhan, bisa bunga-bunga, daun-daun. Kadang ada juga yang fauna atau hewan-hewan seperti kupu-kupu, kumbang untuk melengkapi si floranya tadi. Kalau di daerah Indonesia bagian timur, misalnya Kalimantan, lalu Papua, biasanya kan motifnya kayak senjata adat, kayak ada kayak batik-batik perisai gitu ya, banyak macam-macamnya kalau di sana. Sama biasanya itu sih apa yang fauna kalau daerah Indonesia bagian timur itu. Kalau di Jawa sini biasanya paling banyak dan mayoritas memang itu flora atau tumbuh-tumbuhan. Nah, berdasarkan fungsinya, karya seni rupa dibedakan menjadi dua, yaitu karya seni rupa murni dan karya seni rupa terapan. Nah, seperti yang ada pada bukumu itu ya. Yang pertama yaitu karya seni rupa murni. Dilihat dari kata murni ya, adalah karya seni yang dibuat untuk dinikmati keindahannya atau unsur estetikanya saja. Estetik itu keindahan sama ya, tanpa mempertimbangkan fungsinya. Jadi Ustaz tekankan lagi, kalau seni rupa murni yang tujuan utamanya adalah untuk dinikmati keindahannya, atau menonjolkan unsur estetikanya atau unsur keindahannya. Berarti pasti indah ini karya seninya. Oke, kira-kira coba Ustazah pengen tahu. Sebelum Ustazah menyebutkan contohnya, apa ada yang tahu contoh karya seni rupa murni ini? Langsung bisa dinyalakan mikrofonnya. Kira-kira apa ya yang menonjolkan keindahannya? Lukisan. Oke, boleh. Lukisan. Oke, boleh. Lihat di buku ya itu ya. Iya, saudara. Iya, benar Guci, benar. Guci. Lukisan juga. Oke. Ini saya kasih contohnya. Nah, contoh karya seni rupa murni. Nah, ini tadi kalau murni berarti menonjolkan keindahannya. Yang pertama lukisan. Jadi ini fungsinya nikmati keindahannya atau biasanya dipajang ya, dipajang. Yang pertama lukisan. Yang kedua ada patung. Nih contoh patungnya. Lalu yang ketiga ada keramik. Nah, keramik ini ya termasuk tadi guci itu juga keramik. Lalu ada ukiran, tadi sudah ada menyebutkan. Ini ukiran, contoh ukiran di pintu, ukiran di jendela juga bisa.
Lalu ada fotografi atau hasil fotonya ya, seni fotografi. Jadi hasil foto itu termasuk karya seni rupa murni. Kalau mau ngefoto itu kan dicari angle yang terbaik dulu, gimana posenya, lalu sudah bagus apa belum, cahayanya sudah cerah apa belum. Nah, itu kan mempertimbangkan nilai estetik, menonjolkan keindahannya. Kan kalau foto itu pasti pengen terlihatnya bagus kan, terlihat cantik, terlihat ganteng ya. Makanya dari itu termasuk seni rupa murni. Lalu yang kedua yaitu seni rupa terapan. Adalah karya seni yang memperhatikan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, namun tetap memperhatikan keindahan. Maksudnya di sini apa? Karya seni rupa terapan itu memperhatikan fungsi, mengutamakan ya maksudnya ini ya, mengutamakan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Berarti barang ini berguna dalam kehidupan sehari-hari kita. Barang yang bisa jadi sering kita pakai, sering kita gunakan. Namun tetap memperhatikan keindahan. Ya namanya aja seni, pasti berkaitan dengan keindahan. Iya, ada apa? Ada yang manggil? Mbak Dinda. Ada apa Mbak Dinda? Oke, saya lanjut ya. Seni rupa terapan ya, mengutamakan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa ini barang yang sering kita pakai. Namun tetap memperhatikan keindahan. Namanya seni pasti tidak jauh dari kata estetik atau dari kata indah. Jadi meskipun barangnya berguna, tapi tetap harus indah, ada hiasannya biasanya. Oke. Sudah jelas ya perbedaannya tadi. Yang pertama seni rupa menonjolkan keindahan. Kalau yang kedua seni rupa terapan menonjolkan fungsi, tapi tetap memperhatikan keindahannya. Kalau katanya siapa ini? Mas JJ, intinya gak guna tapi indah. Bukan gak guna sih, ya berguna. Nanti ada fungsinya kok, kita belajar di belakang nanti. Oke, ini contoh karya seni rupa terapan. Yang pertama, ada rumah adat. Nah, ini yang paling sering kamu lihat di pelajaran PPKN ya biasanya. Rumah adat ini macam-macam. Kembali lagi pada awal tadi bahwa rumah adat segala macam bentuk seni pasti dipengaruhi oleh daerahnya. Misalkan saja rumah adat di Jawa berbeda dengan rumah adat di Sumatera. Seperti itu. Lalu yang kedua arsitektur bangunan. Nah, ini contohnya. Bisa jadi rumah, bisa jadi hotel, bisa jadi kafe itu ya. Fungsi utamanya misalkan bangunan ini kan untuk ya kalau ini kan kayak kantor ya, ini kantor yang ada tempat bersantainya. Berarti fungsi utamanya buat kerja tapi tetap memperhatikan keindahannya dengan cara ini didesain dengan arsitek yang bagus, ini arsitektur yang bagus. Kalau misalnya buat rumah kan juga gitu, harus didesain dulu. Tapi fungsi utamanya tetap untuk tempat tinggal kalau rumah. Tapi tetap memperhatikan nilai estetiknya. Nanti di dalam kasih apa, dihias lagi, dicat warna apa, kan biasanya gitu. Lalu yang ketiga ada senjata tradisional. Nah, ini juga termasuk karya seni rupa terapan. Lalu yang keempat seni kriya, bisa jadi kerajinan. Kerajinan yang bermanfaat. Nah, ini merupakan gerabah ya kalau ini ya. Bisa berguna dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi itu yang cobek itu yang buat ngulek sambel. Nah, lalu anyaman. Anyaman ada di buku pelajar 5 ya. Contohnya anyaman ada di situ. Ustazah nggak taruh gambarnya di sini. Contoh anyaman banyak digunakan
gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada lagi kerajinannya tadi yang menyebutkan lemari, oh boleh. Lalu kursi, boleh. Meja, boleh. Kan itu tetap yang menonjolkan fungsinya. Tapi di dalam lemari tersebut nanti ada ukirannya atau kursinya juga ada ukirannya, lalu dipilih warnanya yang bagus, jadi tetap memperhatikan keindahannya. Yang kelima ada batik atau kain batik yang kamu jumpai sehari-hari. Nah, ini sudah tidak asing ya, kalau kain batik bisa dimanfaatkan untuk banyak. Bisa jadi rok, bisa jadi seragammu, bisa jadi banyak pakaian ya, dengan macam-macam model. Oke, selanjutnya yaitu ciri-ciri karya seni rupa. Yang pertama, bersifat kedaerahan. Sudah Ustazah singgung ya dari awal tadi bahwa setiap karya seni rupa memiliki ciri-cirinya masing-masing. Sesuai dengan daerahnya. Kayak Jawa tadi yang mayoritas tumbuhan, Kalimantan yang mayoritas motifnya senjata adat. Lalu yang kedua dipengaruhi oleh budaya dan latar belakang sejarah suatu wilayah. Yang ketiga, corak dan motifnya dipengaruhi oleh kondisi fisik atau geografi suatu daerah dan corak seni tradisional masyarakat setempat. Nah, intinya sama, ciri-ciri karya seni rupa itu intinya setiap daerah memiliki setiap karya seni rupa memiliki sifatnya masing-masing ya. Nah, tergantung daerahnya tersebut. Seperti yang Ustazah sampaikan di awal tadi. Oke, nah hari ini kita juga belajar tentang fungsi karya seni rupa. Jadi semua karya seni rupa ada fungsinya. Bukan tidak berguna ya, bukan useless ya. Pasti ada fungsinya. Yang pertama sebagai fungsi individual. Fungsi individual berarti individu itu satu orang atau dirinya sendiri sebagai media untuk mengekspresikan jiwa, emosi, dan mencerminkan segala sesuatu baik suka, duka, dan marah. Nah, kalau misalnya katakanlah seorang pelukis akan membuat sebuah karya. Kalau lagi hatinya senang, hatinya baik, itu pasti akan terlihat ya dari pemilihan warnanya, pemilihan warna yang cerah, pemilihan warna yang bermacam-macam. Nah, itu merupakan salah satu fungsi individualnya. Jadi mencurahkan isi hatinya, mencurahkan emosinya. Emosi itu perasaannya ya, perasaan yang sedang dirasakan. Ya bisa suka, bisa marah, bisa sedih, bisa sakit, bisa khawatir juga bisa. Jadi terlihat. Maka dari itu banyak orang yang membuat seni rupa ketika hatinya itu merasa senang. Jadi merasa puas nanti dengan hasilnya. Merasa senang jadi bisa mengekspresikan, bisa menuangkan semua ide-idenya untuk karya seninya. Jadi ketika sudah jadi itu merasa puas karena hasilnya bagus. Perasaannya sedang senang. Nah, kalau gambar itu biasanya butuh perasaan senang dulu. Kalau enggak mood pasti susah. Saya jamin pasti susah. Mau membuat gambar apa kayak enggak ada inspirasi gitu. Pernah kan kalian merasa ada tugas gambar tapi enggak ada inspirasi, enggak tahu bingung mau gambar apa. Nah, itu kita harus kuncinya harus membuat dirinya senang dulu. Dirinya senang dulu baru nanti semua pasti berjalan lancar kalau sudah bertemu. Loh, ini ada yang komen, iya Us, betul Us. Betul ya, kalau gambar itu jadi harus senang dulu. Ya. Lalu yang kedua, fungsi sosial. Sebagai media pendidikan, hiburan, sebagai media komunikasi, sebagai media keagamaan.
Kalau media pendidikan ada banyak. Contohnya saja, tadi patung. Patung tadi menunjukkan bahwa macam patung yang berkuda tadi yang saya ada tunjukkan awal-awal itu ada artinya tersendiri ya. Kalau patung kudanya kakinya keangkat satu misalnya, itu artinya orangnya pahlawannya itu terluka ketika perang, tapi tidak meninggal di tempat perangnya. Kalau kaki kudanya keangkat dua, nah itu macam-macam. Kalau kaki kudanya keangkat dua itu pahlawannya itu meninggal di tempat perang. Lalu ada yang tidak keangkat kaki kudanya, ada yang turun tapi terus pahlawannya naik di atas kudanya. Itu berarti pahlawannya gugur atau wafat karena sudah sepuh ya, atau tidak, atau sakit gitu, sudah sakit sepuh, sakitnya sakit tua. Nah, kalau sebagai hiburan, refreshing ya bisa jadi kamu melihat-lihat keindahan, jalan-jalan, refreshing, lihat-lihat di pameran seni lukisan, itu kan bisa. Apa? Ya iki saya tak tontoke. Mau wancene ngono, Mbak? Oke. Materi hari ini sudah selesai sebenarnya. Sudah selesai, tapi Ustazah pengen sekarang tanya jawab dengan kalian. Tanya jawab dengan kalian, Ustazah review lagi. Yang pertama tadi ada dua jenis karya seni rupa berdasarkan fungsinya. Yang pertama karya seni rupa murni, yang berarti kalau murni mengutamakan keindahan. Ya, kalau murni. Yang kedua yaitu seni rupa terapan. Seni rupa terapan kan mengutamakan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, tapi tetap memperhatikan keindahan. Diingat-ingat. Oke, Ustazah langsung tunjuk anaknya saja ya. Nyalakan kamera dan mikrofonnya. Untuk hari ini semua wajib mengerjakan tugas. Jadi semua wajib mengerjakan tugas. Akan Ustazah infokan di akhir nanti. Ustazah jelaskan. Sekarang untuk ngecek apakah kalian sudah paham, Ustazah akan tanya. Mulai dari yang tilmid dulu. Yang tilmid. Mas Hasan Haris. Dinyalakan mikrofonnya. Ya, Us. Oke. Sebutkan dua contoh seni rupa murni. Coba apa? Patung sama lukisan, Ustaz. Patung sama Lukisan. Ya, aku. Oke. Jazakumullah, betul sekali. Sekarang dari Tilmida, Ustazah tunjuk. Untuk hari ini yang menjawab pertanyaannya Ustazah mendapatkan nilai tambahan ya, tidak bebas tugas, mendapatkan nilai tambahan. Oke, yang pertama tadi Mas Haris 5A. Silakan yang masih tidur-tidur, Ustazah lihat lo ya. Ayo, silakan duduk dengan baik. Yang masih tidur-tiduran. Lalu yang tilmidah Ustazah tunjuk. Mbak siapa ya? Ini Mbak Nurul Komaria ini apa Mbak Nurul Komaria? Bisa dinyalakan mikrofonnya. Mbak Nurul Komaria. Bentar ya, Ustazah. Iya, sudah nyala. Loh, kok dimatikan lagi? Kok dimatikan lagi?
Dinyalakan, Nak. Oke, Ustazah ganti aja Kak gitu, Mbak Raya. Mbak Raya Anura. Bisa dinyalakan mikrofonnya. Ya. Oke, Mbak Raya. Ya, Mbak Raya ya panggilannya. Iya. Oke. Sebutkan 2 contoh karya seni rupa terapan. Ayo. Oke. Terapan. Berarti yang kedua tadi terapan itu. Patung. Patung. Tadi patung sudah disebutkan sama Mas Haris. Bukan karya seni rupa terapan. Patung masuk yang nomor 1 tadi. Kalau seni rupa terapan kan nomor 2. Apa saja tadi? Tadi Seni. lukisan. Rumah adat. Apa Mbak Raya? Lukisan. Lukisan juga tadi sudah disebutkan. Ya. Seni rupa terapan itu mengutamakan apa sih? Mengutamakan apa? Fungsinya jatah. Apa Mbak Raya? Mengutamakan apa seni rupa terapan? Mengutamakan keindahan atau mengutamakan fungsi? Misalnya mengutamakan. Oke, Ustazah ulangi lagi ya. Kalau seni rupa murni yang nomor 1 tadi mengutamakan apa? Kalau yang seni rupa murni mengutamakan keindahan. Iya. Kalau yang kedua, tadi seni rupa terapan mengutamakan fungsi, namun tetap memperhatikan keindahan. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya? Sebelum Ustazah menjelaskan tugasnya. Nggak ada. Kalau nggak ada, Ustazah anggap paham ya. Materinya kali ini memang sedikit dan termasuk mudah ya. Mudah kan. Tapi tetap tidak disepelekan, tetap dipelajari. Karena SBDP seperti yang Ustazah jelaskan dari yang lalu-lalu, SBDP itu akan terus muncul materinya. Sampai nanti kamu kelas 6 juga wis iku-iku ae. Ya, tangga nada mayor minor, lalu cerita, properti tari, sama seni rupa ini. Jadi sampai akhir kelas 5 itu nanti ya itu yang kamu pelajari. Jadi tetap diingat-ingat, direview karena nanti ke depannya akan bertambah lagi ilmunya, akan Ustazah beri lagi ilmunya. Tidak untuk dilupakan ilmu yang sekarang itu. Oke, sekarang Ustazah jelaskan tugasnya. Nanti Ustazah kirim linknya ya. Ustazah kirim linknya di WA. Ini sekarang Ustazah jelaskan dulu tugasnya. Ketika kamu membuka, linknya akan muncul seperti ini. Nah, sebentar Ustazah zoom. Karya seniku, petunjuk membuat karya seni. Yang pertama, karya yang dibuat adalah karya seni rupa terapan. Jadi mengutamakan fungsinya, tapi tetap memperhatikan keindahan. Jangan lupa, berarti harus dihias. Lalu yang kedua, bahan utama karya seni harus terbuat dari bahan bekas atau bahan yang tidak terpakai di rumahmu. Bahan bekas apa saja saya? Boleh koran, boleh majalah bekas, boleh botol plastik, boleh tas kresek atau apapun itu, bahan-bahan bekas. Kalau memang ada bahan yang diharuskan untuk beli, lebih baik dihindari ya. Kita mencari yang bahan bekas saja. Lalu yang kedua, foto yang diupload ada 2.
Yang pertama, foto karya senimu saja. Lalu yang kedua, fotomu yang sedang membawa karya seni. Jadi ada dua fotonya. Yang pertama, foto karya senimu aja. Yang kedua, fotomu dan karya senimu. Ketika membawa gini atau gini, ya jadi kelihatan orang dan karya seninya. Oke. Berikut adalah beberapa contoh karya seni terapan yang bisa kalian buat. Kalian dapat mencari inspirasi lain di televisi, internet, buku, ataupun majalah. Nah, ini Ustadzah sediakan contohnya saja. Ustadzah tidak memaksa membuat ini, alangkah lebih baiknya kalian menggali kreativitasnya sendiri. Ini hanya Ustadzah contohkan saja. Ya, boleh membuat selain yang di sini. Ini hanya contohnya saja, sumber inspirasi saja. Oke, boleh sampai orotan us. Boleh sampai orotan, berarti kan itu termasuk benda atau bahan bekas ya. Tapi jangan dioroti sampai habis, itu enggak orot butuh banyak, oroti sampai habis pensilmu. Oke, yang pertama ada tempat pensil atau alat tulis. Nah, ini terlihat dari bahan utamanya botol bekas ya ini ya. Botol bekas, lalu boleh untuk hiasan kecil-kecilnya ini boleh dari kain flanel. Yang penting bahan utamanya dari bahan bekas. Nah, ini bisa nanti ditaruh penggaris, pensil warna, dan lain-lain. Aku mau buat lukisan. Nah, lukisan itu seni rupa murni atau terapan? Ayo. Seni rupa terapan itu bukan lukisan ya, lukisan kan murni. Kalau buat kayak contoh nggak apa-apa, soalnya nggak ada bahan lain, boleh. Boleh membuat seperti yang dicontoh. Nah, ini ada kaleng bekas yang dihias. Jadi ini bisa dari koran, bisa dari majalah ya. Lalu digulung-gulung sampai kecil, digulung-gulung lalu dilem. Dilem jadinya nanti gini. Kalau sudah diratakan, digunting. Digunting, diratakan, terus ditempelkan ke kaleng-kalengnya. Nah, untuk pita-pita kecil gini nggak apa-apa kalau mau ditambahi. Pita kain-kain flanel. Yang penting bahan utamanya ya, yang dari bahan bekas. Lalu yang ketiga ini ada jam dinding dari koran bekas. Nah, ini kalau ini butuh mesinnya jam dinding ya. Butuh mesinnya jam dinding. Lalu bisa dikaryakan menjadi seperti ini. Ini juga sama, koran-korannya dibunder-bunder tapi agak besar. Kalau ini tadi kan rapet ya, rapet kecil-kecil. Ini dari majalah ini. Kalau ini agak besar dari koran. Lalu ada lampu sederhana dari botol bekas. Nah, sudah jelas ya botol bekas apa ini kalau warna biru ini. Nah, ini boleh juga jadi salah satu inspirasimu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau sudah next ya, next lalu diisi data dirimu. Nah, ini diisi nama lengkap, nomor absen. Nanti dinamai ya, karya seninya dinamai. Misalnya botol apa anti pecah atau lampu istimewa atau apa dikasih nama. Lalu dideskripsikan, karya ini dibuat dari bahan-bahan apa saja. Atau kamu bisa juga menceritakan keunggulannya. Keunggulannya apa saja, tahan banting, tahan air, tahan apa bisa kan. Lalu diupload filenya. Oke, Ustazah tekankan sekali lagi ya. Karya seni rupa yang dibuat adalah karya seni rupa terapan. Berarti mengutamakan fungsi. Berarti yang harus dipikirkan ketika membuat adalah fungsinya apa. Fungsinya apa yang harus dipikirkan itu dulu. Ini nanti bisa dibuat apa. Baru dipikirkan cara menghiasnya. Oke, sekarang Ustazah ini Mas Azam boleh silakan mau bertanya apa? Dinyalakan mikrofonnya.
Ustazah, Pertanyaan, iya. Iya, Mas Azam. Tadi itu kan ada jamnya ya Ustazah. Itu gimana cara nentuin Oh, itu jam iya. berapa Ustazah kalau dari Quran semua Ustazah? Jam Quran itu tadi. Iya, kenapa Mas Azam? Kenapa jamnya? Bingung naruh mesinnya, Ustazah, ada di mana? Oh, bisa minta bantuan enggak apa-apa. Mesinnya ya di belakang. Itu ada mesinnya. Mesinnya di belakang. Itu kan bisa dicopot dulu nanti. Jarumnya iya Pak, mungkin jamnya sudah usang. Jamnya perlu diperbaiki, kan bisa dijadikan kreativitas. Ya, kan cuma contoh aja, cuma sumber inspirasi. Untuk yang lainnya, ada yang mau bertanya lagi? 5B ini siapa? Aufa ya? Aufa Ya. mau tanya apa, Le? Aksan mau tanya, Dinyalakan. Oh ya, Ahsan silakan. Dinyalakan mikrofonnya. Apa itu pengumpulannya terakhir hari apa, Us? Pengumpulannya terakhir itu hari Minggu, hari Ahad. Ya, kan masih ada waktu. Kamu long weekend loh. Ya, Us. Oke, jazakumullah Mas Hasan. Siapa lagi yang mau tanya? Tugas semua dikumpulkan tetap di hari Ahad ya. Mas Alfa jadi tanya, Le. Mas Alfa. Oh, enggak jadi kayaknya. Oke. Kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, Ustazah rasa sudah paham ya. Nanti Ustazah share link untuk membuka tugasnya. Ya. Dinyalakan kameranya. Nggak jadi, Iya, Wes. silakan. Jazakumullah lo ya. Wes. Oke. Saya tekankan sekali lagi tugasnya karya seni rupa kan nanti misalnya ada kaleng. Kaleng ini nanti bisa jadi buat apa ya? Dipikirkan dulu fungsinya. Ada botol. Botol ini nanti bisa dimanfaatkan jadi apa ya? Jadi memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau jam tadi boleh, kalau jamnya sudah usang, nggak apa-apa. Diperali terus dibuat yang lebih baik. Tapi saya rasa sudah bagus-bagus ya jamnya di rumah ya. Oke. Ini Mbak siapa ini? Angkat tangan. Siapa ini Ustazah? Kuliatun ini loh Ustazah. Coba Mbak nyalakan mic. Mau tanya apa? Videonya dinyalakan, Nak. Ada. Oh, nggih pun. Saya cukupkan kalau gitu untuk pertemuan kali ini. Jazakumullah anak solih-solihah yang sudah mengikuti pembelajaran Zoom hari ini. Semoga menambah ilmu dan semoga ilmunya berkah ya. Bisa disalurkan ke adik-adiknya, ke kakaknya, atau ke saudara-saudaranya. Kita akhiri dengan doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna allazi yanfa'una wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan boleh meninggalkan Zoom.